berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dan kelas impian yang enak, yang bagus buat kamu belajar, yang nyaman kayak apa sih? Boleh tuliskan kesepakatan kelas terkait dengan aktivitas pembelajaran kita. Kamu mau kelas yang bagaimana? Ya. Nah, silakan post-it sudah Ibu bagikan. Kamu tulis ya satu kesepakatan kelas. Untuk kamu tulis impian kelas kamu tuh yang bagaimana? Oke, bisa? Oke, silakan kita mulai. Sudah ya, silakan kalian tempel yang sudah kalian tulis kesepakatan kelas dan kelas impian. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan sebuah pantun buat Bapak Ibu di sini. Belum ya? Jalan-jalan ke Bekasi, naik kereta berselotip. Acara hari ini adalah diseminasi, sharing praktik baik membangun budaya positif. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi, hari ini kami dari CGP Angkatan 5 akan mempresentasikan atau sharing tentang budaya baik atau budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah maupun di kelas masing-masing. Di sini adalah tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan acara ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian berikutnya adalah pemaparan materi yang di kesempatan ini akan diberikan oleh Ibu Dwi Masita dan Ibu Nunu. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya atau bertanggapan atau memberi saran yang berikutnya akan ditanggapi oleh Bapak Kastolani dan Ibu Diandros. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai acara ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Dwi Masita untuk memberikan pemaparannya tentang budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seminar implementasi dari keyakinan kelas dan sekolah untuk pengembangan karakter siswa. Hari ini saya sangat senang sekali karena kami diberi kesempatan untuk memberikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah kami dapat dari pendidikan guru penggerak. Seorang guru itu memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Maka Bapak Ibu, yang dimaksud dengan budaya positif itu apa sih, gitu ya? Nah, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang bersifat universal untuk diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini mungkin kita sebagai guru merasa memiliki kewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai apa yang kita harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nah, Bapak Ibu, di depan ini saya mengambil ilustrasi dari apa yang pernah kita lakukan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, teori kontrol dan teori respon itu kita bisa lihat di sini. Ada stimulasi respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama untuk stimulasi respon, sedangkan untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian untuk simulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini Bu, salah satu yang kita bold, yang kita garis bawahi di sini, yang nanti kita terapkan kepada siswa kita. Jadi kita merubah mindset lama ke mindset yang baru. Nah, kemudian kita lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nunu tentang restitusi ya Bu Nunu ya. Kemudian paradigma lama, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian paradigma lama, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan ini bisa kita rasakan ya Bapak Ibu ya.
ketika kita sudah puluhan menjadi guru di sekolah, kita menerapkan beberapa peraturan sekolah yang kita harapkan bisa mendisiplinkan siswa kita, tapi ternyata kok jangkanya bersifat pendek, tidak berjangka panjang atau permanen. Nah, ini nanti kita sama-sama kita kupas di sini. Nah, kemudian selanjutnya paradigma lama pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Sedangkan di sini teori kontrol kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru agar tercipta kesepakatan yang nanti realitanya itu bisa bertahan sampai lama dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Sedangkan simulasi respon atau paradigma lama model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang, jadi win-win solution. Kalau paradigma lama ketika kita ada siswa yang salah, kemudian kita pressure dia, kamu salah, terus dia nunduk, ya saya salah. Nah, kita merasa menang, oh ya dia sudah tertib. Nah, ini nanti yang kita bahas. Nah, di paradigma baru kita tuh berbicara kedua-duanya dengan siswa, kita cari win-win solutionnya gimana. Jadi ini nanti insya Allah yang diharapkan itu terciptalah budaya yang permanen, atau nanti disebut sebagai budaya positif. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa kita kalau berbuat salah itu ternyata punya alasan, Bu. Karena kita melupakan untuk bertanya, kenapa sih kamu melakukan itu? Tapi kita sudah menjudge kamu salah. Nah, kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita menemukan siswa kita lagi jajan di kantin padahal jam KBM ya, kita kamu salah, kamu melanggar keyakinan sekolah, tapi kita tidak pernah menanyakan kenapa kamu ke kantin. Oh, ternyata dari kemarin dia belum makan. Pernah ada kita temukan siswa kita yang pingsan gara-gara dari kemarin dia belum makan. Dan itu terjadi ya Bapak Ibu kemarin waktu upacara ya. Nah, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang dan atau penerimaan, ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang berantem gitu ya, main jotos-jotosan, ternyata itu dia membutuhkan ini. Dia butuh pengakuan bahwa saya kuat, bahwa saya ada. Jadi eksistensinya dia ingin terlihat di teman-temannya. Nah, ini karena apa? Karena ini 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi kalau misalnya ada siswa boring di kelas, kita juga nggak bisa menjudge, kamu males, biasanya kan gitu ya. Kamu kenapa nggak ikut itu? Ternyata dia mungkin lagi boring di jam pelajaran kita, dan dia butuh kebebasan. Nah, kebutuhan akan kesenangan. Mungkin kita lihat ada siswa kita lagi KBM, dia lagi main handphone. Nah, itu berarti apa? Kebutuhan dasar manusianya itu nggak terpenuhi. Nah, ini nanti dari 5 hal ini bisa dijadikan komunikasi terhadap siswa. Nah, ini nanti kita jadikan win-win solution gitu. Jadi kamu mau bagaimana, kamu mau apa, nanti bagaimana supaya kamu mau belajar dengan saya. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Bu Nunu. Nah, ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan penerapan disiplin positif. Selama ini disiplin digunakan sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Nah, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Nah, ternyata Bapak Ibu, kita lihat di sini menurut seorang tokoh, Dian Gosen, dalam bukunya Restoring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita lihat siswa kita kelihatannya patuh, ternyata ada 3 alasan. Yang pertama, karena siswa kita itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia patuh bukan karena dia sadar, tapi dia nggak mau dihukum. Nah, kemudian kenapa dia patuh? Oh, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, nak kamu patuh, wah kamu ini. Nah, itu supaya dapat istilahnya itu tadi, dapat reward gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan
sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebenarnya puncaknya itu kita mau ini. Ya, jadi dia meyakini nilai-nilai yang diyakini itu. Jadi ada kesadaran internnya. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi ketidakseimbangan bisa disebut motivasi eksternal. Jadi hukuman itu motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau tapi sayangnya itu nggak bertahan lama. Jadi bisa seminggu, 2 minggu, besok terulang lagi begitu. Makanya kita banyak menemukan siswa kita melanggar hal yang sama. Ya, padahal sudah kita hukum, atau mungkin kita udah gelontorkan SP1, SP2 gitu, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Nah, itu karena motivasinya eksternal. Disiplin dengan hukuman memang menjadi siswa patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa untuk menjadi lebih kuat. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Yang tadi saya itu ya Bu, dari diri siswa berhasil melakukan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya atau disebut sebagai motivasi internal. Ini yang kita harapkan. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Komitmen untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa itu sendiri yang disebut sebagai motivasi internal dan dapat diwujudkan dengan restitusi. Nah, silakan Bu Nu untuk restitusi. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke restitusi, sepertinya saya ke teori posisi kontrol dulu ya. Ya, ada 5 posisi kontrol dan saya yakin tanpa kita sadari, kita melakukan yang pertama, kedua, bahkan mungkin yang ketiga dari ke-5 posisi kontrol tersebut. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Nah, yang sering kita lakukan mungkin ini tanpa kita sadar, kita menyadari hal itu kita lakukan. Contoh, awas ya, nanti kalau kamu nggak kumpulin, nanti ibu buat bla 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 bla. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Hari ini juga harus dikumpulin, kalau enggak. Nah, itu adalah contoh-contoh dari guru yang di posisi kontrol. Nah, kemudian kalau untuk posisi yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Ini mungkin banyak guru tidak menyadari hal ini. Terkadang kita juga suka bilangnya begini, kamu bagaimana perasaan orang tuamu kalau beliau tahu kamu seperti ini. Nah, seperti itu adalah memberikan hukum, merasa siswa tersebut merasa terhukum, merasa bersalah. Apa efeknya? Siswa akan merasa gagal, sehingga sulit untuk mengangkatnya kembali. Itu. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Ini juga sering kita lakukan. Ayo dong, demi ibu, masa kamu nggak mau sih melakukan itu? Nah, kamu nggak ingat, ibu kan pernah bantu kamu. Ya sudah, nanti ibu bantu ya kalau kamu nggak bisa. Nah, posisi seperti ini mungkin pada saat itu anak nyaman dengan kita, karena ini gurunya ini ya buat dia teman kita. Tapi pada saat si guru itu suatu saat tidak bisa melayani dia akan kecewa. Oh, ternyata ibu, saya pikir ibu teman saya, ternyata ibu bukan teman saya, ibu masih melupakan saya. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Ini juga sering kita lakukan, yaitu misalnya seorang siswa melakukan kesalahan, kemudian kamu tahu konsekuensinya apa. Kamu sudah berapa kali melakukan hal ini? Saya punya catatannya nih. 1, 2, 3 ada catatannya. Nah, berapa kali kamu melakukan ini? Nah, itu memantau siswa, dan siswa akan merasa bahwa dia terus dipantau terus gitu oleh guru tersebut. Kemudian yang kelima adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol yang ideal untuk guru, di mana manajer ini kita berusaha bukan untuk mencari kesalahannya, namun mengangkat dia, siswa tersebut yang tadi melakukan kesalahan, mengangkat siswa supaya dia kembali lagi untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab.
dengan kesalahannya dan dia akan melakukan tindakannya itu sesuai dengan apa yang harus dia lakukan gitu, dengan keinginannya sendiri. Kita membimbing ke situ. Itu posisi yang ideal untuk seorang guru. Nggak bisa Bu. Nah, kemudian restitusi tadi yang sudah sebelum restitusi sini. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita memposisikan diri kita mengontrol anak itu satu, fokusnya hanya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Ini yang sering kita lakukan, hanya untuk memuaskan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita hindari, bahwa ternyata fokusnya harus pada anak, bagaimana anak tersebut bisa bangkit kembali. Gitu. Kemudian posisi manajer tadi yang sudah disebutkan sebagai posisi kontrol terbaik. Kemudian guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini tugasnya manajer. Nah, restitusi mungkin yang sering Bapak Ibu dengar adalah hukuman, konsekuensi. Dan restitusi ini jarang didengar. Ya, hukuman tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita tidak boleh menghukum siswa. Di situ akan membekas dalam hati mereka. Sekarang hari ini saja, kalau saya tanya Bapak Ibu, apa sesuatu yang membekas pada Bapak Ibu selama Bapak Ibu bersekolah dulu, pasti ada yang diingat, sesuatu yang negatif. Sampai saat ini pun saya yakin Bapak Ibu mengingat masa lalu yang menyakitkan dengan guru. Kalau ada, pasti ada ya. Nah, restitusi di sini adalah suatu proses menciptakan kondisi di mana murid yang tadinya salah menjadi ke awal lagi setelah melakukan kesalahan tadi ya. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan murid supaya dia bertindak sesuai dengan keinginan yang ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya. Bagaimana langkah-langkah restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bertujuan mengubah identitas anak dari yang merasa gagal menjadi anak yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan baik maupun buruk pasti ada alasannya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ita. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Ketika langkah ke-1 dan kedua telah tercapai, anak siap untuk dihubungkan kembali dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah dan menjadi orang yang dia inginkan. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu, contoh dari segitiga restitusi bagaimana menjalankannya, yaitu yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas. Salah satu contoh, kita akan mengatakan pada siswa yang bermasalah tadi, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Seorang murid yang dia sudah tahu bahwa dia salah, tapi kita mengatakan hal seperti itu, pasti rasanya akan berbeda dengan kalau kita mengatakan kamu salah, kamu tuh sudah membuat bla 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 bla. Ya, dia pasti akan merasa lebih turun ya, hatinya akan turun. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pastinya dengan bahasa dan intonasi suara yang rendah. Kemudian kalau setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu dilalui, kita masuk ke langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Pasti ini nanti anak akan menjawab ya, yang mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dia juga menjawab. Nah yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, sehingga itu akan keluar dengan sendirinya dari dirinya sendiri. Nah, kemudian mungkin kita yang belum familiar ada keyakinan kelas. Selama ini kita membuat peraturan sekolah atau peraturan kelas. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan itu dibuat oleh sepihak. Maka sekarang, ayo kita biasakan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibuat oleh dua pihak, yaitu guru dan murid. Sehingga kedua-duanya akan merasakan nyaman. Nah, jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Kalau kita membuat keyakinan, pasti kita akan menjalankannya lebih mudah dibandingkan kita membaca suatu peraturan, kamu tidak boleh ini. Oh ya, saya hanya akan menuruti itu kalau pada saat saya ada di sini. Tapi kalau keyakinan itu akan kita bawa kemanapun. Kita membutuhkan murid ini berubah karakter tidak hanya pada saat di SMA 98, tapi juga sampai mereka dewasa nanti. Nah, murid-murid pun demikian ya, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan, apa yang menjadi tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik dan takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tadi saya sebutkan, ya, yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter murid, terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam belajar. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Budaya positif bukan hanya sekedar untuk supaya kelasnya teratur, tapi tenang. Tapi ini yang terpenting adalah siswa merasakan aman, nyaman, dan menyenangkan dalam belajar. Seperti Ki Hajar Dewantara katakan, pendidikan adalah tempat menyemai benih budaya. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ita dan Bu Nunu atas paparannya. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, saran, ataupun mungkin pertanyaan. Ya, dipersilakan. Saya ujian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ujian. Saya di sini ingin memberikan tanggapan bahwa menurut saya implementasi budaya positif ini harus diresonasikan kepada warga sekolah dan harus ada kerjasama antara guru dengan warga sekolah, terutama kepada CGP ini supaya sering memberikan melalui webinar seperti ini supaya CGP ini lebih berperan aktif untuk memberikan budaya-budaya positif kepada warga sekolah. Demikian ujian, terima kasih. Terima kasih Bu Sri Astuti yang sudah memberikan tanggapan dan memberikan saran-sarannya kepada kami di sini bahwa budaya positif itu adalah perlu adanya sharing dan kerjasama, ya Bu ya, bahwa kami juga di sini tidak bisa berdiri berlima, tetapi tentunya harus selalu melakukan praktik-praktik baik yang ada di sekolah ini. Jadi peran guru-guru yang lain di sini juga sangat penting untuk mewujudkan budaya positif. Karena kami juga merasa yakin apabila semua melaksanakan budaya positif ini, sekolah akan merasa tenang, sekolah akan merasa aman, dan begitu pula dengan pihak siswa yang tentunya di sini seperti Ki Hajar Dewantara membebaskan kepada kita bahwa kita berpihak pada murid. Tapi artinya apa yang sudah dibawa oleh murid kita arahkan dengan budaya-budaya positif ini, sehingga anak yang tadinya mungkin berkelakuan atau membawa budaya yang kurang baik akan bisa terarahkan dan bisa menjadi hal yang positif dan membawa positif kepada teman-teman yang lainnya. Ya, jadi di sini kami juga berharap kepada Bapak Ibu yang hadir khususnya agar bisa kita melakukan hal-hal ataupun praktik-praktik baik dalam budaya positif ini kepada anak-anak, kepada warga sekolah agar budaya positif ini bisa tercapai. Mungkin demikian Bu Sri tanggapan dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, berikutnya ada pertanyaan? Oke, silakan Bu Feni. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu Sri sudah memberikan tanggapan, kalau saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat budaya positif di kelas atau di sekolah ini dapat berkelanjutan. Karena mengingat kita mengajarnya adalah mengajar di SMA, artinya remaja ya bergejolak gitu mereka.
saya juga sebenarnya memberikan contoh kepada kita juga. Maksudnya gini, teori-teori tadi yang dipaparkan sudah sangat bagus, bukan cukup bagus tapi sangat bagus, dan memang itu sangat pastinya akan banyak memberikan masukan buat kita, kemudian memang bagus buat anak-anak. Cuman saya memberikan contoh konkret sebenarnya pada keluarga di rumah. Ada teori seperti ini, kalau kita mendidik anak, jangan pernah kita ngomong sama anak kita sendiri, jangan. Tapi pada kenyataannya di lapangan, jadi nanti ketika kita mengeluarkan budaya positif, itu menurut saya ya akan mengalami kesulitan di mana yaitu yang kita hadapi adalah remaja. Seperti itu pertanyaan saya. Jadi bagaimana agar budaya positif tersebut berkelanjutan, karena mengingat yang kita hadapi adalah remaja. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Ada hal-hal yang harus kita sepakati ketika kita menanamkan budaya positif, apakah itu mungkin di institusi sekolah atau juga mungkin di rumah. Yang pertama, kuatkan bahwa kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanaman budaya positif itu harus kuat. Terus yang kedua, budaya positif itu kecenderungan akan lebih langgeng atau tidaknya tergantung pada bagaimana motivasi orang-orang yang ada di dalamnya itu tadi disebutkan intrinsik atau dari luar. Ketika kita menanamkan budaya positif kepada anak yang memang motivasinya itu adalah dari dalam untuk menjadikan diri kita itu lebih baik, insya Allah kecenderungannya itu akan berlanjut lama. Nah, cuman memang tidak semua dorongan-dorongan positif itu datangnya dari dalam, ya. Memang ada beberapa faktor dari luar. Namun demikian tidak ada salahnya ketika ada faktor eksternal yang ternyata mempengaruhi kepribadian seseorang itu juga ada. Nah, tinggal bagaimana kita kuatkan kesepakatan atau dorongan yang sudah tadi ada kepada diri anak misalnya untuk kita langgengkan. Misalnya, nak, kenapa kamu terlambat? Kan pasti ada alasannya. Mungkin bisa jadi dia bangun kesiangan, katakanlah begitu. Nah, kita kan jangan langsung ngecas. Makanya jangan nonton malam-malam, kan belum tentu itu faktor penyebabnya. Nah, mungkin kita mencoba melihat kenapa kamu sampai bangun kesiangan. Misalnya, dia akan jawab bla 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 bla. Oke, nah kalau begitu bagaimana nih? Biar besok kamu selanjutnya tidak bangun kesiangan. Nah, kan tergantung jawabannya. Kalau misalnya Pak kemarin nonton, oke kalau begitu berarti besok kamu gak usah nonton terlalu malam. Sepakat? Oke. Nah, kalau sepakat dan hal-hal yang menyebabkan kenapa dia melakukan pelanggaran itu kita paham, terus kita ambil kesepakatan, dan itulah kita yang akan dijadikan sebagai sebuah rujukan bersama untuk yuk sama-sama agar istilahnya budaya positif itu bisa kita terapkan. Nah, jadi tinggal bagaimana masing-masing pihak yang terlibat dalam penanaman budaya positif itu, baik dari siswa atau kita dari guru, kalau di rumah mungkin anak, atau kita sebagai orang tua saling memahami, terus kita ambil kesepakatan, itulah kesepakatan yang akan kita terapkan untuk selanjutnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup pertanyaannya atau tanggapannya? Baik, alhamdulillah. Demikian diseminasi tentang budaya positif yang kita laksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Besar harapan kami kegiatan ini akan membawa minimal masukan atau insight kepada kita atau sharing. Saya juga mohon tidak hanya dari kami, mungkin Bapak Ibu pastinya punya praktik-praktik baik. Kita akan bisa lanjutkan lagi ke depan seperti sarannya Bu Sri Astuti. Kita akan lanjutkan ke depan dengan pertemuan-pertemuan yang membahas tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah kita. Demikian dari saya dan bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu